Yang bundar itu adalah stempel Kaisar Guangzhou. Yang bundar itu kecil itu. Oh iya. Yang kotak di atasnya itu tertulis nama Kaisar Guangzhou pada tahun 1644 sampai 1911. Yang kotak itu ada tulisan bahasa Mandarin, di bawahnya lagi tertulis Xingbao. Xingbao itu adalah barang berharga. Jadi kalau dirangkai, stempel itu barang berharga milik Kaisar Guangzhou. Kalau yang besar itu yang tulisan Mandarin yang besar itu tertulis Shenzhou Nanjing, Gema Kebajikan berkomandang ke selatan. Kalau Kaisar Guangzhou-nya ada di Tiongkok Utara, ajaran kebajikannya ke selatan di kelenteng Gunyu ini. Kebajikannya di kelenteng Gunyu ini ada 8. Berbakti, rendah hati, satya, dapat dipercaya, susila, kebenaran, suci hati, tahu malu. Ajaran ini harus ditekankan kepada anak-anak supaya beliau tahu tentang arti seorang budi pekerti. Berbakti, harusnya kita berbakti, orang tua, masyarakat, negara. Rendah hati, kita pun sebagai anak muda harus rendah hati, gitu. Itu foto kaisarnya. Bukan, agama Konghucu itu ibadahnya beliau mempelajari kitab suci Nabi Konghucu. Dia ini adalah Nabi Konghucu. Jadi Nabi Konghucu itu adalah seseorang yang membuat 4 kitab suci agama Konghucu. Jadi 4 kitab suci agama Konghucu beliaulah yang membuat. 4 kitab suci tersebut adalah Sijing, Yaking, Siking, Sesu. Jadi 4 kitab suci beliaulah yang membuat. Jadi Sesu ini tertulis di sini. Sesu, tulisannya Susi. Ini tertulis Sesu. Sesu itu nama sungai yang ada di Tiongkok, di mana waktu Nabi masih kecil sering bermain di sungai tersebut. Ini tertulis di sini. Sesu. Ini tulisan ini sulit diterjemahkan karena tulis ini menggunakan 3 bahasa. Bahasa Hokkien, bahasa Koi, sama bahasa Mandarin. Karena dulu didominasi wilayah sini didominasi 4 suku, Hokkien, Hakka, Teochew, sama Kopukaton. Jadi 4 suku inilah yang mendominasi daerah kawasan dalam. Ya ini enggak kayak ini Mas, apa faktor khusus kenapa dipilih tempatnya di sini? Kenapa tempatnya di sini? Iya. Gini, ini tertulis dalam sebuah buku. Berbuatlah kebajikan, maka kebajikan akan dikenang selamanya. Kenapa kelenteng ini harus dipindah ke depan? Karena ini tertulis bahwa kelenteng ini baik kalau dipindah ke depan, karena baik untuk pembelajaran ilmu filsafat, ilmu agama, ilmu politik. Makanya kelenteng harus dipindah ke depan karena baik untuk pembelajaran. Ini tertulis kenapa harus belajar ilmu tersebut, karena ilmu tersebut itu tidak akan mati, tidak akan lekang, tidak akan punah walaupun 500 tahun lagi. Ini ada umurnya sudah 500 tahun, ada di negaranya. Jadi kenapa kelenteng ini harus pindah ke depan? Karena kalau sudah berada di depan, maka kelenteng ini baik untuk pembelajaran. Lokasinya Pak? Kalau kita bicara mulai pertama 1909 itu memang menurut ahli Feng Shui, orang Jawa pastilah tahu ahli Feng Shui. Kelenteng ini harus menghadap ke sana. Alasannya kenapa? Kalau ada seseorang yang mempunyai indera keenam itu apa? Indera keenam, sixth sense, apalah gitu. Kalau orang mempunyai ilmu tersebut, bila dilihat dari atas, kelenteng Gunyu ini berbentuk kura-kura. Kura-kura itu menunjukkan orang harus umur panjang. Kura-kura itu umur panjang. Makanya kura-kura harus menghadap ke sana. Iya, ke sana. Karena ajaran Kaisar Guangzhou itu
itu berasal dari negeri Tiongkok Utara. Jadi kalau kaisarnya ajaran ini ditetuskan dari Tiongkok Utara, ke selatannya ya di kelenteng Bonbio ini. Jadi menghadap ke tempat ajarannya. Padahal kayak Mas kalau mohon maaf kalau orang Islam Kiblat ya? kalau mau ke Arab gitu ke Masjid Istiqlal di Jakarta aja dia sudah menghadap ke kiblat ke Ka'bah gitu di Istiqlal aja. Di Istiqlal itu garis lurusnya Ka'bah. Iya. Jadi di garis lurusnya tadi. Ya. Naik apa dari Malang ke sini? Naik bis. Naik bis. Sebenarnya ya kemarin itu naik kereta lebih dekat kereta daripada bis. Kalau kereta Anda tinggal lurus ke kiri ke kanan sudah stasiun Surabaya Kota. Iya. Kemarin karena ketinggalan aja sih Pak. Ah. Jalan kereta.